Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan calendar form ya. Jadi kita akan membuat sebuah text box yang diisi dengan calendar form seperti ini. Menarik ya, agak lebih menarik tampilannya. Nah, ini kita akan buat seperti ini dengan menggunakan VBA user form ya. Oke, nah di sini kita akan bahas beberapa topik ya. Yang pertama kita akan bahas tentang penggunaan dari calendar form ini. Yang kedua kita akan bahas bagaimana kita menggunakan jika lebih dari satu text box, yaitu ada multi text box ya, multi get tanggal dan juga multi user form. Nah kita akan bahas itu dan juga kita akan bahas bagaimana kita menggunakan setting parameternya agar lebih menarik lagi ya. Nah kita akan bahas itu semua di sini. Oke, langsung kita bahas bagaimana kita membuatnya di Excel-nya ya. Nah, di sini kita sudah buka Excel, kita akan bahas bagaimana kita menggunakan sebuah calendar form ini atau data picker ya, lebih kenal dengan data picker, tapi kita tidak menggunakan data picker karena data picker itu harus menginstal OCX, agak merepotkan ya. Sedangkan ini itu cukup dengan import file saja, tidak perlu register OCX dan ini support 32 bit ataupun 64 bit ya. Jadi lebih aman digunakan oleh semua orang. Oke, langsung kita masuk ke VB-nya ya, masuk ke developer, pilih Visual Basic, bisa juga menggunakan Storyboard yaitu LTF11 ya, kalau tidak ada ini. Oke, kita masuk dulu ya ke Visual Basic-nya. Oke. Nah di sini kita sudah ada user form, di sini sudah ada tanggal, text box dan juga button ya. Nah ini maunya kalau dijalankan, kita klik ini, dia munculkan sebuah calendar form ya ataupun data picker. Kita pilih tanggalnya, lalu nanti kita dipilih tanggalnya itu masuk ke text box. Nah, itu maunya seperti itu ya, untuk memudahkan pemilihan tanggal. Jadi tidak manual seperti ini, tapi kita menggunakan sebuah get tanggal ataupun menggunakan sebuah calendar form ataupun data picker ya. Agak belibet. Oke, tutup dulu. Caranya mudah ya teman-teman. Pertama-tama kita download dulu calendar formnya. Saya sudah sediakan di deskripsi ya. Silahkan download untuk mendapatkan form calendar formnya. Setelah download silahkan ekstrak. Lalu teman-teman masukkan ke sini dengan cara file. Kemudian pilih import file. Setelah itu pilih filenya yang tadi download ya. Misalnya di sini sudah ada calendar form versi 2. Ini yang sudah saya modif. Sudah saya modif tampilannya agar lebih menarik lagi ya. Menggunakan tampilan agak modern sedikit ya. Agar lebih enak dilihatnya ya. Oke, pilih ini. Setelah itu open, setelah itu nanti akan muncul di sini ya, ada calendar form. Berarti sudah masuk si formnya. Oke, untuk mudahkannya cukup mudah, teman-teman tidak perlu lagi mengubah apapun di sini, di calendar form ini ya, tidak perlu ubah apapun. Teman-teman cukup gunakan saja di sini, di form yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya di sini ya, ingin menampilkan tanggal itu di button ini. Pertama, untuk menggunakannya cukup mudah, teman-teman tinggal double klik di sini, di tombol yang ingin menampilkan si formnya. Teman-teman double klik di sini ya, double klik. Nah, kemudian teman-teman tambahkan script di mana tanggal itu akan muncul. Misalnya di sini kalau kita lihat itu tanggalnya ingin muncul di sini ya, di text box 1. Berarti di sini scriptnya seperti ini. Text box 1 titik value sama dengan calendar form titik get date. Ini saja beres ya. Jadi kalau ini dijalankan, teman-teman klik ini, maka dia akan munculkan sebuah calendar form. Hari ini 1 Juni ya. Ini kalau diklik maka dia akan muncul di sini 6123. Nah itu contoh menggunakan calendar form modern UI yang agak baru ya. Itu contohnya cukup mudah, 3 langkah saja, yaitu pertama download dulu filenya, setelah itu import filenya ke sini, lalu gunakan script seperti ini. Itu langkah mudah dalam menggunakan sebuah calendar form ya. Tapi ini masih standar, masih belum kita utak-atik lagi ya, masih standar sekali. Nah ini kalau teman-teman close misalnya, ini kalau teman-teman jalankan lalu close, maka di sini akan muncul jam ya, karena tidak memilih tanggal. Nah itu akan agak sedikit masalah ya, nanti kita akan perbaiki. Ataupun jika teman-teman memiliki textbook lain, misalnya teman-teman punya textbook lain juga dalam satu form yang sama, misalnya di sini ada tanggal 1, kita copy ya, ada tanggal 2 misalnya di sini. Oke, lalu ke kiri. Nah, lalu ada tanggal 3 misalnya. Misalnya di sini ada dalam satu form ada 3 isian text box tanggal ya. Nah ini cukup mudah juga, teman-teman tinggal tambahkan di sini di masing-masing text boxnya. Itu berupa text box mana yang akan kita isi. Misalnya di sini tembok ini mengisi ini ya, ini text box 2, tembok ini mengisi ini text box ke-3. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengubah di sini ya. Calendar form ini tidak perlu diotak-atik, teman-teman tinggal gunakan di sini saja, yaitu di sini ya. Misalnya ini yang mengisi text box 2, berarti text box 2 titik value diisi dengan calendar form titik get date. Ini beres ya. Yang ini pun sama, misalkan ini ingin mengisi ini text box 3 ya, dibagi di sini. Tambahkan di sini dengan text box 3 titik value diisi dengan calendar form titik get date. Nah ini udah beres semuanya ya. Kalau jalankan
seperti ini tampilannya. Jalankan. Klik kedua, maka di sini muncul 62/2023. Klik ini, misalkan di sini pun muncul 14 Juni 2023. Klik ini, lalu misalkan pilih 17, maka di sini pun muncul 17 Juni 2023 ya. Nah, itu contoh penggunaan jika dalam suatu form ada banyak sekali text box untuk memilih tanggal ya. Itu contoh penggunaannya. Nah, ini pun banyak nyatanya ya. Bagaimana caranya si tanggalnya itu diformat. Jadi tanggal dulu baru bulan. Ini kan bulan dulu baru tanggal ya. Nah, itu pun cukup mudah. Jika teman-teman ingin memformat tanggal di sini cukup mudah juga. Tinggal tambahkan di sini ya, double klik sini. Hasil dari sini itu bisa tambahkan dengan format ya. Jika ingin menampilkan format yang lain, misalnya format. Misalnya kita ingin tanggal dulu ya, berarti DD strip MM strip JYY. Jika ingin tanggal duluan ya. Nah, ini kita jalankan. Saya pilih ini, maka di sini pun akan menjadi 96 ya. Bukan 69 tapi 96. Misalnya 17 Juni ya, kita pilih, maka 17/6/2023. Itu ya jika ingin mengformat si text box-nya. Nah, ini belum ya. Ini masih 8/6/8/2023. Ini pun masih belum. Nah, ini kalau seperti ini kan beda-beda ya. Kalau dilihat di sini ini kan beda-beda. Kalau ini sudah ada text formatnya, sedang ini belum ada formatnya. Nah, ini agar serentak, agar sama ya, teman-teman bisa gunakan sebuah variabel global itu di dalam modul. Jadi tidak gunakan seperti ini satu-satu, tapi teman-teman melakukan pemanggilan secara global ya. Jadi tidak seperti ini, tapi teman-teman tambahkan dulu modul baru agar settingannya itu sama semua. Contohnya seperti ini ya. Ini kan baru format 1 ya. Contoh lainnya misalnya di sini kalau teman-teman ingin menampilkan tahunnya, kalau teman jalankan kan ini tahunnya adalah sampai dengan tahun 2013 ya. Ini 10 tahun. Jadi 2013 sampai 2023. Hanya 10 tahun saja. Nah, ini juga bisa diperpanjang jika ingin menampilkan tahun lain, misalnya sampai dengan tahun 2001 misalnya. Ini kan gak ada ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini. Settingannya ada banyak sekali ya. Di sini tambahkan di get date-nya dalam kurung. Nah, ini ada banyak sekali settingannya. Ada select date, ada first day of week, ada rank of year untuk menentukan tahunnya, ada show week number dan lain-lain ya. Ini settingan yang teman-teman bisa maksimumkan untuk memaksimalkan tampilannya ya. Jadi di sini silahkan diatur-atur. Ada Saturday color, ada date font color, ada subheader color dan lain-lainnya. Semua settingan yang diatur di control form tadi diatur di sini. Contohnya kita ingin mengatur tahunnya ya. Tadi kan kita mengatur tahunnya sampai 10 tahun. Rank of year-nya 10 tahun ya. Nah, kita ingin menampilkan tahunnya sampai dengan 2001. Berarti harus lebih dari 20 tahun ya. Berarti di sini tambahkan dengan rank of years titik 2 sampai dengan hitam ya. Kalau hitam berarti sudah benar. Kalau misalkan di sini S-nya hilang, maka di sini pun akan tidak hitam ya. Nah, itu berarti masih salah. Jadi pastikan sudah hitam ya seperti ini. Rank of year berarti sudah benar si teksnya. Rank of year di sini dengan 10 berarti kita isi dengan misalnya 25 ya. Maka dia akan menampilkan 25 tahun di tanggalnya. Coba jalankan. Pilih ini. Sekarang tahunnya menjadi tahun sampai dengan 1998 ya. Agak panjang tentunya. Nah, ini kan agak merepotkan ya kalau misalnya kita rubah semuanya satu-satu. Ini kan baru satu, ini belum dirubah, ini belum dirubah. Nah, karena itu kita perlu melakukan pemanggilan global ya agar satu pemanggilan bisa berefek ke semua si text box dan juga semua user form. Caranya seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan modul baru ya, insert modul untuk pemanggilan global. Di sini teman-teman tambahkan sebuah function misalnya get tanggal ya, ataupun apa saja boleh, silahkan get tanggal, enter. Yang tadi, yang ini kita copy, kita pindahkan ya, kita cut saja, pindahkan ke sini. Nah, ini kan sudah disetting ya, dari mulai tanggal sudah disetting dan juga format sudah setting. Nah, di sini ada text box 1, sedangkan di sini kan tidak ada ya, di modul itu tidak mengenal text box 1. Text box 1 ada di user form. Jadi karena itu kita ganti ini menjadi kontrol ya, ataupun CTR. Ini pun sama, bebas namanya, boleh CTR, boleh apa saja, boleh gajah, boleh bebas ya. Ini penamaan saja. Untuk memudahkan misalkan CTR value ini. Nah, CTR-nya kita isi di sini. CTR as control. Nah, sekarang di sininya itu cukup mudah, tinggal gunakan dengan get tanggal spasi text box 1. Ini saja ya. Ini pun sama, diganti menjadi get tanggal spasi text box 2. Ini pun sama, get tanggal spasi text box 3. Nah, ini kalau dijalankan maka semuanya akan serentak sama ya. Kita coba jalankan. Yang ini itu sudah ada tahunnya sampai 98, benar ya. Nah, ini pun sama, dia akan munculkan tahun sampai dengan 98 juga, satu settingan. Ini pun sama akan menampilkan tahun sampai dengan tahun 1999 ya.
Nah itu ya, itu jika ingin menampilkan tanggal secara global. Nah ini kalau teman-teman cancel ya, ini kalau terhapus dulu, kalau teman-teman tutup dulu, tidak memilih tanggalnya, kita cancel seperti ini. Ini tanggalnya menjadi 30, 12, 18, 99. Ini kan agak ngaco ya untuk hasilnya. Ini kita hapus lagi, kita tampilkan tanggalnya, kita close. Nah, agak ngaco ya, tampilkan tanggalnya. Nah ini pun kita bisa atur di global tadi. Nah itu enaknya ketika menggunakan pemanggilan global ya. Ketika kita mengedit di satu ini, maka semuanya akan berefek dan semuanya akan dan semuanya akan sama hasilnya. Oke, di sini kita tambahkan dengan dim tanggal as date untuk menghandle yang tadi ya, ketika di close menampilkan tanggal yang agak ngaco. Dim tanggal as date. Nah lalu di sini setter point-nya kita ganti dengan tanggal. Lalu di sini kita tambahkan if. Ini kita rasakan dikit ya. Nah seperti ini. Jika tanggal sebenarnya empty, jika kosong, oke, and if. Nah kita kan ingin kebalikannya ya. Jika tanggal tidak kosong, berarti kita tanggal not empty. If tanggal not empty, maka di sini kita isikan dengan ctr titik value diisi dengan tanggal. Nah ini untuk menghandle si tanggal tadi ya, kita di close dia tidak menampilkan tanggal yang agak ngaco. Itu coba jalankan ini, kita cancel, maka dia pun kosong ya. Yang ini bisa coba yang bawah, kita close kosong, tapi kalau kita pilih tanggalnya misalnya tanggal 9, maka menjadi 9623 ya. Ini pun sama, kita dipilih maka muncul, tapi kalau di close tetap seperti ini ya. Kita hapus lagi, jalankan, tutup, akan sama. Nah itu cara penggunaan pemanggilan global ya, agar lebih memudahkan kita dalam menggunakan stripnya. Nah teman-teman kalau menambahkan user form juga sama ya. Kalau menggunakan user form baru, misalkan ada user form baru seperti ini, dan kita juga ingin menambahkan tanggalnya, misalkan di sini ada text box 1 seperti ini untuk mengisi tanggalnya ya, dan juga ada sebuah button untuk memanggil tanggalnya. Nah teman-teman tidak perlu lagi menambahkan calendar form, cukup satu saja, dan juga teman-teman tidak perlu menambahkan modul lagi. Cukup di sini tambahkan dengan buttonnya yaitu berupa seperti ini. Ini kan mau mengisi ini ya, mau mengisi text box 1 juga. Berarti di sini tambahkan dengan get tanggal spasi text box 1. Maka otomatis di sini pun akan mengisi ke text box 1 ya. Jalankan. Lebih 10 maka muncul di sini 1623. Nah ini pun udah sama ya. Kalau kita pilih tahunnya dia sudah global 198. Jadi satu settingan tadi sudah menyeting ke semua user form dan semua pemanggilan kalender ya. Jadi cukup satu saja. Jadi di sini tidak perlu penambahkan siapapun ya di kalender form ini, teman-teman tidak perlu mengedit apapun, cukup menggunakannya di sini. Gitu ya. Di modul ini. Jadi cukup mudah ya, teman-teman tinggal download filenya, setelah itu tinggal file import filenya, lalu gunakan dengan seperti ini ya. Get tanggal lalu text box 1 nama kontrolnya ya. Ini jika ingin menggunakan pemanggilan global seperti ini. Kalaupun tidak, teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Jika tidak ingin menggunakan pemanggilan global, bisa gunakan seperti ini. Text box 1 titik value diisi dengan calendar form titik get date. Sama saja ya. Kalau ini satu-satu, kalau ini secara global. Kalau dijalankan maka ini tetap menampilkan yang 10 tahun tadi ya, 10 tahun tadi, tidak menampilkan yang 20 tahun. Nah itu ya, jika pemanggilannya single. Oke, itu untuk penjelasan kali ini, itu bagaimana cara menggunakan sebuah calendar form dalam sebuah user form ya, untuk memudahkan pemilihan tanggal. Dan juga ini sangat mudah, hanya menggunakan PL saja, tidak menggunakan register OCX ya, yang menggunakan MS.com CT2 OCX. Jadi ini langsung digunakan dan ini bisa digunakan di semua Office, baik itu 30-bit maupun 64-bit ya. Nah itu keuntungan kita menggunakan calendar form ya. Jadi lebih banyak keuntungannya dibanding menggunakan data picker ya. Kalau data picker lebih banyak kekurangannya. Pertama, tampilannya kurang menarik. Kedua, harus register OCX dan tentunya nanti yang akan menyulitkan kita jika filenya dikirim ke orang lain ya. Dan juga penggunaannya agak kaku ya, tidak sesimpel ini. Nah itu kelebihan yang kita miliki dari menggunakan calendar form. Jadi ini lebih modern dan juga lebih memudahkan kita ya. Itu biasanya keuntungan menggunakan calendar form ini. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.